Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 13 terdiri dari saya sendiri, Resinta Jekista Kesariadini, nomor 04, dan Hasna Indonesia Patia 80,501. kali ini kita dari grup 13 akan mempresentasikan tentang stress and rhythm in phonetics. Next. Ya, word stress, penekanan bunyi suara pada kata yang memiliki lebih dari satu kata. Tidak semua suku kata yang diucapkan itu sama derajatnya. Rhythm is the interval between stresses affected by the number of unstressed syllables within a single tone group and by the number and type of vowels and consonants within each syllable. Next. Selanjutnya ada word stress, akan dibahas oleh Mbak Nana. Oke, Andin, thank you. Sebelum kita masuk ke materi word stress, ada yang tahu nggak sih apa itu syllables? Syllable. Yes, syllable. Ya, kamu Aska akan Suku kata, Mbak. ya, kalau yang syllable itu adalah dalam bahasa Inggris disebut suku kata, yaitu pengucapan terkecil. Pemanggalan suku kata atau syllable dalam bahasa Inggris itu agak berbeda. Sama dengan bahasa Indonesia, sehingga tentu menyebabkan pelafalan yang berbeda, menghasilkan jumlah suku kata yang berbeda pula. Syllabus stress. Lebih ke alas. Iya sih, rasa kalah Kamu sekali. mereka kapan? Malas ya orang. Sayang belum. Sama kayak aku. Syllable stress itu ada 5 ya. Ada 5 poin, yaitu longer itu durasinya lebih lama. Sedangkan louder itu volume suara lebih tinggi.
Kalau yang high pitch itu nadanya lebih tinggi. Clearer itu dibaca lebih jelas silabelnya. Terus yang larger facial movement itu menyebabkan ekspresi muka lebih lebar, terutama pada bagian bibir dan rahang. Ya, oke. Next ya. Stress on the first syllable. Nah, jadi itu stress di dalam satu kata harus dua suku kata sebagai kata benda, kata sifat, dan pelengkap. Contohnya nih, table, window, clever, bunny, smartphone, and football. Stress on the second syllable itu ada dua suku kata. Kata kerja harus memiliki dua suku kata, yaitu apply, divide, and divide. Word type, phrasal verbs. Where is the stress? Stress itu di mana? Di on the vertical. Contohnya itu journal, pick up, head up. Kata dengan akhiran shen, xian, and shen itu berada di suku kata sebelum akhiran. Contohnya technician, graduation, and cohesion. Kalau yang IC itu economic, geometric, and electrical. Electrical. Kalau yang kata akhiran dengan P, G, try, C, fight, all itu berada di tiga suku kata paling terakhir, yaitu contohnya adalah photography, biology, and geometry. Itu jadinya suku kata tambahan di sebuah akhiran. Kalau yang matter itu sama, tiga suku kata di akhiran, yaitu parameter, thermometer, dan barometer. Stress on the last syllable. Ini menggunakan suffix, ya, menggunakan suffix yang berupa akhiran, suku kata akhiran yaitu ear. Itu contohnya employee, livery, oversee, nominee, ear. Itu contohnya engineer, pioneer, volunteer, and musketeer. And is itu suku katanya berada di akhiran. Ini sama yang i sama yang ear. Contohnya adalah Japanese, vocalist, novelist, and journalist. Ini harus penekanannya harus ditekan pada akhiran suku katanya. Next, the rhythm will be delivered by Resinta Jekista Kesara Andini.
Apakah suara saya terdengar? Iya, Ya, terdengar. Ke slide rhythm, Mbak. Sinyalku jelek, I'm so sorry. Oke. Oke, rhythm in English, seperti yang kita tahu, rhythm atau ritme itu sering kita dengar dan berkaitan sama lagu gitu ya. Dan when you speak English, kalian harus menggunakan rhythm supaya pronunciation-nya fluency. Coba Mbak next ke slide berikutnya. Kalau nggak berubah ya slide-nya. Videonya bisa di-setel nggak, Mbak? Enggak bisa ini. Ya udah, aku jelasin aja di video itu. Jadi ada seorang pria, dia bicara nih sama si ibunya, kalau misalnya dia menemukan aplikasi baru, itu seperti Google Translate, jadi aplikasinya bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi ketika dicoba aplikasinya, yang jadinya malah kayak robot, kayak misalnya I go to market kayak gitu, intinya kayak robot gitu kan. Terus ibunya bilang, I think itu bukan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris nggak kayak gitu. Alias kan kita tadi udah belajar, udah tahu nih si label suku kata, kayak misalnya market, itu kan berarti ada dua kan. Nah, kalau misal kita belajar tentang rhythm, itu kita jangan kayak robot, setiap si label kita patah-patah, itu enggak. Jadi harus ada ritmenya. Kemudian lanjut, coba Mbak ke slide berikutnya. Oh, yang ini. Dan di beberapa negara, dan kebanyakan di Asia ya, itu mereka nggak menggunakan, nggak kayak ketika ngomong bahasa Inggris, nggak menggunakan ritme, tapi ngomongnya tuh ta gitu kan. Ini kan nggak bisa di-setel videonya, mungkin aku bisa setel sedikit dari HP, sedikit aja. Contoh dari kayak ya, contohnya kayak negara Jepang gitu ya, kayak ngomongnya aku mencintaimu gitu-gitu, intinya kayak cepet gitu dan nggak ada nadanya gitu. Dan kalau di bahasa Inggris itu ada nadanya, ada penekanannya di beberapa content words-nya, nanti kita bahas bersama-sama. Dan itulah yang kita harus pelajarin ya, biar kita ketika ngomong bahasa Inggris bisa lebih fluent. Next, coba Mbak, slide selanjutnya. Ya Allah, kalau nggak online, kalau bisa di-stop videonya. Video selanjutnya ini, itu kita sama-sama belajar tentang gimana rhythm in English. Langsung ke slide berikutnya aja, Mbak. Nah, ini yang tadi ada di video. Jadi 1, 2, 3, 4 itu ditekan bacanya. 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Nah, karena kita kan sebelumnya udah belajar tentang big forms, sudah belajar tentang sentence stress, connected speech, gitu kan. Nah, ini one and two itu di connected
connected ya, maksudnya disambung. Jadi bukan 1 and 2 and 3 and 4, enggak kayak gitu. Itulah merupakan ritme ya, jadi harus disambung 1 and 2, dan yang kita tekan di sini kata 1, 2, 3, 4-nya yang harus dibaca keras, panjang, pokoknya yang paling ditonjolkan gitu. Dan yang 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Jadinya bukan ana. Kemudian ada and then 1 and then 2 and then 3 and then 4. Sedangkan kata and di sini tuh dibacanya santai, tidak terlalu ditekan. Kan kalau misalnya kita lihat bule, misal orang Inggris pergi ke Indonesia, terus dia ngomong pakai bahasa Indonesia, itu kayak beda banget, kayak bule banget, karena ngomong bahasa Indonesia itu contohnya kayak gini, aku mau pergi ke pasar membeli sepatu gitu. Jadi kayak benar-benar ditekan gitu content words-nya. Itulah ciri khasnya when you are speaking English. Jadi kayak benar-benar ditekan di content words. Content words itu yang ingin kalian sampaikan kepada partner bicara kalian. Coba next ke slide berikutnya. Contohnya kan tadi kita udah 1, 2, and 3, and 4. 1 and then 2 and then 3 and then 4. Ini dibacanya berarti I want a cup of tea. Ketika kita misal ngebuang I sama of-nya jadi want cup tea, walaupun terdengar sangat aneh, tapi kita tahu maksud dari kalimat ini. Tapi kalau misal yang dibuang want cup sama tea, jadi sisa I sama of, kita nggak ngerti partner kita itu ngomong apa sih gitu. Jadi gunanya menstreskan kata atau itunya want cup tea biar partner kita tuh paham. Dan I of itu weak forms atau function words. Jadi bacanya harus santai. I want a cup of tea. Langsung ke slide berikutnya, Mbak. Dan ini sebenarnya video kayak si native speaker ini mencoba buat ngomong and then. Terus kalian nebak kira-kira and then itu apaan sih gitu. Nah, si ibu ini nanya ke native speaker namanya J, dan si J ini nggak ngerti apa sih itu and then gitu. Tapi ketika and then ini digabungin sama kalimat 1 and then 2 and then 3 gitu, baru ngerti, karena ya seperti itu weak forms atau function words atau grammar words. Jadi harus bersama di kata ininya content words-nya. Langsung next aja, Mbak. Nah, ini yang tadi aku bilang content words sama function words. Content words ini yang perlu kalian tekanin ketika kalian temuin di sentence. Ada nouns, adverbs, adjective, verbs, question words, negative auxiliary, modal verbs, negative words. Function words itu yang kalian bacanya pelan aja, bacanya santai, nggak perlu ditekan. Ada articles, auxiliary verbs, modal verbs, to be, nouns, preposition, conjunction. Next, Mbak. Nah, contohnya tadi kan I want a cup of tea. I pronounce want verb, article, cup noun, of preposition, tea noun. Kalau kalian kayak, aku bingung masa harus diapalin semuanya, aku juga nggak tahu ini tuh verb apa noun ya, aku bingung gitu kan misalnya ya. Kalian berusaha, coba kalian baca kalimatnya, mana sih yang kata itu tuh benar-benar ingin disampaikan ke kamu gitu, yang pengen disampaikan ke kamu.
Kan one cup tea itu kan intinya ya, kontennya itu. Jadi yang harus di-stress atau yang dibaca ditekan gitu. Itu content words ya. Next. Dan ada contoh lainnya, ada he asked me to slice bread and dan ya he asked me itu ditekan, dia minta aku gitu untuk membeli sebuah pulpen merah gitu ya. Next Mbak. Dan kalau kalian kayak menemuin aku nonton film tapi kok nggak di-stress kata ini, malah yang di-stress cuma satu kata aja gitu kan. Itu berarti kemungkinan mengoreksi atau correct answer gitu kan. Kayak contohnya si A ini ngomong 1 plus 1 is 9 gitu kan. Terus kalian mencoba mengoreksi 1 plus 1 is not 9, 1 plus 1 is 2 gitu. Kayak bener-bener kayak bukan ini loh gitu, tapi ini gitu. Jadi ditekan itu kalau misal di satu sentence yang ditekan cuma satu, kayak not 9 gitu. Bukan 1 plus 1 is not 9 gitu. Bukan ya. Tapi 1 plus 1 is not 9. 1 plus 1 is 2. Itu berarti berusaha untuk mengoreksi. Kayak contohnya lagi, the world is flat. Terus coba buat mengoreksi. No, James, the world is not flat. The world is round. Next, Mbak. Dan ya ini sebenarnya lagu yang bisa kalian pelajari karena kan rhythm atau ritme itu berkaitan sama lagu. Dan kalian tahu nggak sih fun fact banget ya, kalau kalian nonton film anak kecil kayak misalnya Disney, pasti Do you wanna tell snowman gitu-gitu kan ya. Nonton Frozen misalnya, itu kan film anak kecil. Itu Ya, jadi kalian bisa belajar ritme dari lagu juga. Terus ini lagi ada
games ya yang tadi ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Sekian presentasi dari kami grup 13. Apakah ada yang bertanya? Saya mau tanya, Mbak. Iya. Tadi pertanyaannya Aska itu kan bagaimana cara kita agar dapat menguasai rhythm agar mirip dengan native speaker itu sepengetahuan saya mempelajari banyak kosakata, yaitu dengan memperbanyak kosakata seperti grammar dan banyak mempelajari suku kata baik grammar, vocabnya juga. Terima kasih. Itu.